Ah, gerok banget nih pengen yang segar-segar buat sebadan ya. Gimana kalau kita renang? Pengen sih, tapi kan kita nggak punya kolam renang. Iya sih, aku juga males kalau suruh renang di kolam renang umum. Iya sih, apalagi kalau sering berenang itu lebih efisien memang punya kolam renang sendiri. Boleh, tapi aku punya halaman. Gimana kalau kita buat kolam renang di halamanku? Kamu ada ide nggak? Nah, kalau kamu pengen buat kolam renang, kamu bisa konsultasiin aja ke PT Ranca Reka Ruang. Tapi sebelum itu, aku punya sedikit tips bagaimana cara membuat kolam renang. Boleh? Nah, ini tipsnya. Halo guys, kembali lagi di Belajar Arsitektur bersama saya, Virus, dari PT Rancang Reka Ruang. Nah, beberapa dari kalian pasti pernah bermimpi untuk memiliki sebuah rumah yang dilengkapi dengan kolam renang di dalamnya. Sama seperti masnya sebelumnya tadi ya kan? Nah, terlebih pada saat cuaca yang panas itu, bermain air di kolam renang itu dapat menjadi salah satu opsi untuk mendinginkan tubuh. Jika kamu memiliki hobi berenang, yang artinya frekuensi berenangmu itu cukup sering, maka memiliki kolam renang pribadi itu tentu menjadi preferensi yang cukup penting. Apabila kamu memiliki lahan sisa di area rumahmu, memanfaatkannya sebagai kolam renang itu akan membuat aktivitas berenangmu itu menjadi lebih efisien. Kenapa? Karena dapat menikmatinya kapanpun kamu mau. Nah, berikut adalah beberapa tips dari kami sehingga kamu bisa membuat sebuah kolam renang di halaman rumahmu secara ideal dan juga hemat biaya. Tips yang pertama adalah menentukan ukuran kolam renang. Langkah pertama yang perlu kamu lakukan adalah menentukan ukuran kolam renang yang ingin kamu buat. Hal ini bertujuan untuk membantumu membayangkan besaran biaya pembuatan dan sisa lahan rumah yang ada itu untuk aktivitas lainnya. Berdasarkan pertimbangan jumlah pengguna, ukuran kolam renang yang ideal itu adalah sekitar 5 meter persegi untuk kapasitas 4 orang. Apabila dilihat dari ukuran lahan yang tersedia, biasanya desain kolam renang itu dibuat untuk dengan menyisakan 1 meter pada bagian ujung-ujung kolam renang sebagai pijakan. Namun, apabila kamu memiliki lahan yang lebih besar, biasanya penggunaan rasio 2:1 itu adalah untuk menentukan ukuran kolam renang. Tips yang kedua adalah menentukan kedalaman dari kolam. Kedalaman kolam renang ditentukan berdasarkan siapa saja yang akan menggunakan kolam renang tersebut. Apabila ada anak kecil, maka kedalaman kolam renang itu yang sesuai adalah kisaran setengah sampai 1 meter. Namun, jika ada orang dewasa yang juga menggunakan kolam renang tersebut, kedalamannya itu bisa berada pada kisaran 1,4 hingga 2 meter. Apabila kamu ingin menggabungkan kedua kedalaman tersebut, baiknya kamu menambahkan tanjakan itu untuk memisahkan kedalamannya di kolam renang. Tips yang ketiga adalah sistem sirkulasi di kolam renang. Air kolam renang itu kan membutuhkan sistem sirkulasi yang dilengkapi dengan filter air. Dengan begitu, air kolam dapat tersalurkan kembali dengan lebih baik. Hal ini mengingat ketika ada orang yang masuk ke kolam, maka jumlah air akan berkurang dan membutuhkanmu mengisi kembali hingga mencukupi kebutuhan. Setidaknya itu terdapat 2 sistem sirkulasi yang dapat diterapkan di kolam renang, yaitu yang pertama adalah skimmer, yang kedua adalah overflow. Skimmer lebih tepat digunakan untuk kolam renang indoor dengan ukuran yang lebih kecil. Dinding kolam itu dibuat lebih tinggi dibandingkan permukaan air sehingga jumlahnya itu nggak berkurang banyak. Dengan sistem ini, kamu tidak membutuhkan bak penampung air, melainkan skimmer box yang dapat ditempatkan pada dinding-dinding kolam untuk menyerap kotoran. Sedangkan sistem overflow itu bekerja dengan cara menampung air yang tumpah ke dalam gutter atau selokan yang merupakan saluran air di sekeliling kolam renang. Selanjutnya, air di dalam penampungan ini akan disaring dan disalurkan kembali ke dalam kolam renang. Nah, dalam hal ini itu berdasarkan aspek kebersihan kolam, sistem overflow itu lebih unggul. Di sisi lain, sistem skimmer itu cenderung lebih hemat biaya karena peralatan yang dibutuhkan itu cenderung lebih sederhana.
Tips yang keempat adalah menentukan pelapis dari kolam renang. Dibandingkan dengan pelapis kolam yang lain, keramik itu dinilai paling efisien. Kenapa? Hal ini berkaitan dengan harga material, biaya pemasangan, tampilan yang cukup menarik dan juga tahan air, serta biaya perawatan yang cukup murah. Nah, meskipun begitu, pastikan untuk menjaga kebersihan dari kolam renang sehingga keramik itu tidak licin dan juga tidak membahayakan bagi pengguna kolam renang. Nah, itu dia teman-teman, tips-tips tentang bagi kalian yang ingin membuat kolam renang. Oh ya, bagi teman-teman yang membutuhkan konsultasi atau ingin membuat kolam renang, teman-teman bisa menghubungi kami di R3 Studio melalui kontak yang ada di kotak deskripsi di bawah ini ya. Sekian dulu video kali ini bersama saya Virus. Sampai jumpa di video-video kita selanjutnya. Dadah!